welcome back to our channel. Kembali lagi dengan pelajaran online, kembali lagi dengan Ibu di sini. Okay. Before we start our study today, before we start our lesson today, don't forget to subscribe this channel. Jadi saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa ditambah musik-musik mungkin kalau rajin ngeditnya ya. Oke, yang paling penting adalah jangan di skip videonya. Kenapa? Karena kamu akan melewatkan penjelasan yang super istimewa dari ibu ini ya kan anak-anak. Oke. Klik 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 klik. Oke, lanjut. Pembahasan kita kali ini adalah tentang procedure text. Okay, I believe that some of you have known about the procedure text. Saya rasa kalian ada yang sudah paham, ada yang sudah ngerti juga. Nah, bagi yang belum paham, silakan diperhatikan. Kalau yang sudah paham atau sudah ada yang tahu, tolong dilihat lagi. Siapa tahu ada yang ketinggalan bagian yang tidak kamu pahami. Oke? Nanti kalau misalnya masih ada yang tidak dipahami, kamu boleh bertanya di aplikasi seperti biasa. Oke. Nah, prosedur teks itu apa sih? Jadi, prosedur teks itu adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Jadi, pada intinya prosedur teks itu adalah teks yang digunakan atau teks yang bertujuan untuk menyampaikan bagaimana cara sesuatu itu dibuat atau bagaimana cara sesuatu itu dikerjakan. Oke, kemudian ciri-ciri dari prosedur teks itu adalah menggunakan simple present tense. Jadi karena kalimat yang digunakan di dalam prosedur teks itu tujuannya untuk menunjukkan cara atau bagaimana, maka dia menggunakan kalimat simple present tense. Kalian sudah mempelajari tentang simple present tense di kelas 10. Saya ingatkan sedikit, simple present tense itu adalah kata yang bentuk sekarang atau yang menggunakan kata kerja pertama. Kemudian menggunakan imperatif sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, don't mix, turn on, cut into slices, dan sebagainya. Contohnya kalau di dalam kalimat biasanya itu ada turn on the light, or misalnya mix the mixture, atau cut the onion into slices. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian menggunakan connective of sequence, then, while, next, dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya kamu tidak menggunakan urutan angka, kamu boleh menggunakan kata then, while, atau next. Seperti berikutnya, sementara, atau selanjutnya. Kemudian ada juga menggunakan numbering. Numbering di sini menggunakan nomor yang bertingkat atau menunjukkan tingkatan atau menunjukkan langkah-langkah. Contohnya first, second, third. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Oke, berikutnya menggunakan action verb. Contohnya turn, lock, put, dan lain sebagainya. Oke, kemudian menggunakan adverb, contohnya slowly, carefully. Adverb itu adalah kata keterangan. Jadi di situ contohnya slowly itu dengan pelan, carefully itu dengan hati-hati. Oke. Generic structure of procedure text adalah aim atau goal. Nah, di dalam prosedur teks itu
kamu harus tahu tujuan dari teks itu dibuat untuk apa. Kalau misalnya tujuan dari teks itu dibuatnya untuk apa, kamu sudah paham, sudah ngerti, dan sudah tahu mau buat apa, jadi nanti kamu gampang menyampaikan kepada orang atau kepada pembaca tujuan dari pembuatan teks itu. Nah, biasanya tujuannya itu terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make noodle, how to make a cup of coffee. Oke, ingredients atau materials. Berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah yang melakukan prosesnya. Oke, untuk ingredients itu biasanya digunakan untuk bahan makanan. Kalau materials itu digunakan yang bukan bahan makanan. Ingat, ingredients, bahan makanan, materials untuk bukan bahan makanan. Steps atau methods. Steps atau methods, steps itu langkah-langkah atau methods itu atau metode atau cara-cara. Di sini biasanya setelah kita memberikan ingredients atau materials, nanti ada langkah-langkah atau metode bagaimana cara kita melakukan sesuatu atau bagaimana cara kita membuat sesuatu. Sampai pas sini mudah-mudahan sudah paham ya. Prosedur teks itu gampang sekali asal kamu paham tujuan kamu membuat. Nanti setelah itu tinggal kamu buat bahan-bahannya atau materialnya atau alat yang diperlukan. Kemudian setelah itu step atau metode yang harus dilakukan. Di sini ada contohnya how to make a fluffy pancake. Sini ada ingredient 5 eggs, 40 gram sugar, 60 gram proposed flour, 2 gram baking powder, salt, 1 teaspoon vanilla extract, and honey. Kemudian ada instruction atau stepnya. First, nah di sini dia menggunakan first, separate the egg yolk and the white. Then beat the egg white until stir. In a separate bowl, mix the egg yolks with sugar until the sugar melts. Next, nah di sini dia menggunakan next lagi. Kemudian yang nomor 4, slowly pour. Nah, itu adalah keterangan atau adverbnya menggunakan slowly. Kemudian menggunakan kata sambung lagi then. Dan seterusnya. Nah, pada akhirnya, pada final step itu biasanya menggunakan finally atau bisa juga at the end. Serve the pancake while it's still warm with honey. You can add some fruits like grapes or strawberry to make it more delicious. Kalian bisa perhatikan sendiri bagaimana contohnya atau nanti kamu juga boleh googling bagaimana contoh-contoh prosedur teks itu di Google, itu banyak sekali contohnya. Nah selanjutnya seperti biasa kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya kali ini adalah I want you to make a procedural text, but you have to speak it up. Jadi kali ini saya ingin kalian membuat prosedur teks, tapi prosedur teksnya itu nanti tidak ditulis, tapi kalian ucapkan melalui kalian peragakan melalui sebuah video. For example, kalau kamu mau membuat a cup of coffee, nanti kamu peragakan bagaimana cara membuat a cup of coffee. Jadi seperti orang melakukan tutorial sesuatu. Kalau kamu mau membuat a cup of coffee, tadi nanti kamu sediakan gelas, kopi, dan gula, dan air hangat. Nah, seperti itu ya. Nanti kamu boleh cari di YouTube contohnya, tapi untuk mengerjakannya you have to do it yourself. Jadi kamu harus mengerjakannya sendiri. Nah, kalau sudah selesai membuat videonya, nanti untuk pengirimannya kamu boleh
upload video kamu di YouTube, kemudian silahkan share linknya di Google Classroom. Oke? Okay? If you still don't understand atau kalian masih bingung, nanti silahkan bertanya di aplikasi pembelajaran kita. Okay, well, thank you very much for your attention. Don't forget to understand the lesson very well. Kalau belum mengerti silahkan ditanya lagi. Nah, yang paling terakhir tetap ya, jangan lupa di subscribe channel ini anak-anak. Thank you very much for your attention.